wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu narasumber kita, Ibu Dr. Anda Jovita Tri Martini MS, Bapak Ibu peserta kegiatan pembekalan akses iptek inovasi dan informasi. Kita lanjutkan acara kita pada sesi ketiga ini dengan narasumber kita yang telah hadir di tengah-tengah kita. Nanti akan disampaikan materi terkait dengan penyalahgunaan penggunaan borak dan uji cepat residu borak pada produk perikanan. Kalau narasumber kita yang pertama tadi ini terkait dengan formalin, pada kesempatan ini akan disampaikan penyalahgunaan borak pada produk hasil perikanan. Sebelum kita mengikuti acara, mungkin perlu kami sampaikan data atau biodata narasumber kita. Nama Ibu Dr. Anda Jovita Tri Martini MS, jabatan peneliti utama, instansi Pusat Litbang Daya Saing Produk dan Bioteknologi Kelautan Perikanan, alamat lengkap KS Tubun Petamburan, Jakarta Pusat. Ibu Jovita yang kami hormati, bahwa yang hadir di sini pada kegiatan ini berasal dari penyuluh dari berbagai daerah, Bu, yang terdiri dari penyuluh PNS, penyuluh swadaya, dan juga penyuluh perikanan bantu. Para penyuluh inilah yang nanti akan menyampaikan, mengaplikasikan inovasi-inovasi teknologi yang baru yang selama ini telah dihasilkan oleh Balitbang, Balai Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita nanti bisa menjadi bekal khususnya bagi penyuluh perikanan untuk bisa melakukan pengawasan, pendampingan terutama terhadap olahan produk kelautan dan perikanan di daerah masing-masing nanti. Selanjutnya pada kesempatan ini kami persilahkan kepada Ibu Jovita untuk menyampaikan materinya. Terima kasih, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya sangat senang sekali dapat kesempatan bertemu Bapak Ibu penyuluh dari seluruh Indonesia, Pak. Nah, jadi semoga nanti topik yang diberikan kepada kami dari panitia mengenai penyalahgunaan penggunaan borak dan uji cepat residu borak pada produk perikanan ini dapat bermanfaat. Dan saya sangat mengharap juga untuk nanti untuk pengawasannya. Kalau kita kan nggak bisa langsung ke masyarakat ya, jadi lewat tangan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu penyuluh ini, semoga ini dapat terlaksana untuk pengawasan keamanan produk kita untuk konsumen. Saya mohon izin untuk berdiri. Penyalahgunaan penggunaan borak dan uji cepat residu borak pada produk perikanan. Silakan, lanjut. Apa itu yang disebut borak? Borak itu adalah senyawa kimia berbahaya untuk pangan dengan nama kimia natrium tetraborat yang mempunyai sifat dapat memberikan serta membunuh mikrobia. Jadi borak murni ini berbentuk bubuk putih, tidak berbau. Nah, ini rumus kimianya yaitu Na2B4O7 dengan 10 kristal H2O.
2O. Borak tidak murni adalah campuran garam mineral yang berkonsentrasi tinggi. Itu biasanya ada di pasaran, jadi borak yang teknik. Lanjut. Kegunaan borak di sini adalah biasanya untuk industri, jadi bukan untuk pangannya. Jadi borak itu untuk industri itu adalah untuk yang pertama adalah bahan solder, kemudian bahan pembersih, bahan pengawet kayu, dan pengontrol kecoa. Jadi bukan pangan. Lanjut. Bahaya borak. Keberadaan borak pada makanan tidak boleh ada karena memang itu bukan digunakan untuk pangan, jadi sangat berbahaya bagi kesehatan. Oleh sebab itu dilarang oleh pemerintah ya dari tahun 1988 itu sudah ada peraturannya nomor 722 dari Menkes, diperbarui lagi nomor 1168 tahun 1999, kemudian diperbarui lagi Permenkes yang terakhir yaitu nomor 033 tahun 2012. Jadi ini ada beberapa pembaruan tapi tetap aja dilarang untuk penggunaan borak ini. Nama lain dari borak misalnya di pasaran adalah pijer, mungkin Bapak Ibu sekalian terutama ibu-ibu itu sudah tahu, ini udah terkenal itu pijer ini. Kemudian obat gendar biasanya untuk kerupuk beras, kemudian juga beleng, kemudian cetitet, kalau cetitet ini cairan, kemudian obat puli juga juga disebut obatan lontong. Lanjut. Ciri-ciri makanan mengandung borak. Untuk mie basah itu jadi kenyal, mengkilat, tidak lengket, tidak cepat putus, jadi itunya dan awet ya. Kalau untuk bakso itu kenyal dan mengkilat. Kerupuk itu renyah, tapi suka ada aftertaste-nya itu getir. Udah lontong juga sangat kenyal, suka malah keras, ke arah keras, kemudian gurih dan getir. Ya, aftertaste-nya itu getir. Jadi ini karena bereaksi dengan karbohidrat, jadi dia akan mengenyalkan produk tersebut. Pengaruh pada kesehatan. Ini bila terhirup itu tenggorokan dan hidung terasa terbakar, kemudian sesak napas, sakit kepala, dan juga bisa kanker paru-paru. Ini kalau terhirup. Bila kena kulit itu terjadi kemerahan, gatal, kulit merasa terbakar. Dan bila tertelan itu muntah-muntah, kemudian sakit perut dalam jumlah banyak itu menyebabkan muntah darah, atau kalau memang konsentrasi terlalu tinggi itu akan menjadi ujung kita yaitu kematian. Lanjut. Borak ini bersifat akumulatif di tubuh yang akan menyebabkan gangguan pada otak, hati dan ginjal. Dalam jumlah banyak, borak menyebabkan demam, auria, itu tidak terbentuknya urin, kemudian koma, bisa merangsang sistem saraf pusat, juga depresi, apatis, tekanan darah turun, kerusakan ginjal, pingsan hingga kematian. Jadi banyak sekali penyakit yang ditimbulkan dari penggunaan borak pada makanan kalau memang konsentrasinya itu sudah terakumulasi pada batas-batas yang sudah ditentukan. Lanjut. Dosis. Ya. Ini kalau kita ini kematian pada orang dewasa itu 15 sampai 25 gram. Nah itu 5 sampai 6 gram. Tapi ini batas aman borak pada makanan itu 1 gram per kilogram pangan. Tapi ini tidak disarankan karena residu borak itu terakumulasi pada tubuh, dan kita juga dari Kemkes itu juga takutnya kita diperbolehkan, tapi nanti kalau ini terus penggunaannya berlebihan, jadi tidak diperkenankan, jadi akhirnya dilarang. Yang
menggantikan borak ini. Itu alternatif yang lain tuh STTP, yaitu sodium tripolifosfat, itu fungsinya hampir sama. Kemudian kalau untuk yang tradisional adalah air merang. Merang itu adalah tangkai padi. Nah, ini tampilan borak yang ada di pasaran, bisa 250 gram, kemudian bisa yang curai. Jadi bermacam-macam tampilan dari perdagangan borak tersebut. Lanjut, memang itu untuk industri. Ini ada juga yang dikemas agak bagusan, kemudian yang sebelah kanannya adalah bleng. Biasanya di pasar tradisional itu banyak sekali. Biasanya untuk mengenyalkan produk-produk yang seperti saya sebutkan tadi, kayak lontong, ketupat, kemudian untuk bikin gendar dan sebagainya. Lanjut, ini beberapa contoh makanan itu bisa untuk kerupuk. Jadi dicampuran di kerupuk, dia bisa renyah. Kemudian yang di bakso nanti bisa kenyal, di tahu juga bisa. Tapi kita harus ingat bahwa walaupun memperbaiki tekstur, tapi itu tidak aman bagi kesehatan kita. Lanjut, ini ada cara mengetahui residu borak pada pangan, karena memang tidak kelihatan bahwa itu mengandung borak atau bukan, itu tidak bisa terdeteksi dari visual saja, dari mata saja. Mungkin dengan tekstur itu bisa ini, tapi hanya dugaan aja. Tapi untuk meyakinkan bahwa itu ada borak, kita yakinkan ini di kantor kita dulu waktu kita penelitian itu masih Balai Besar. Sekarang udah ganti nama Pusat Penelitian dan Pengembangan Daya Saing Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan. Ini telah ditemukan test kit, yaitu alat cepat untuk menguji residu borak yang diberi nama Antirak, yang sekarang dalam proses paten, dan kemarin bulan April itu sudah lolos uji substansi, jadi tinggal menunggu nomor patennya saja. Tapi nomor pendaftaran paten sudah ada. Lanjut. Nah, ini tampilan yang pertama kali kita packing, itu test kit itu, kemudian kita berubah untuk yang sekarang baru. Lanjut. Nah, ini tampilan yang baru. Jadi itu yang depan, itu yang belakang. Ini seperti ini yang sekarang kita produksi. Jadi ini yang baru, yang lama sudah ganti packaging. Kemudian seperti ini, di dalamnya itu ada 3 botol dan 1 siring. Jadi ini untuk uji-ujinya, alat ujinya. Kemudian ada kertas kuning, ini untuk tesnya nanti. Jadi di sini keunggulannya karena ada tes konfirmasi. Itu kan nanti kalau ditetesin itu bisa warnanya merah, kemudian untuk dites untuk meyakinkan itu ada warna biru kehijauan atau hijau kebiruan. Jadi nanti itu yakin bahwa itu ada borak. Karena kalau ini kertas kuning ini dimasukkan basah saja itu juga udah merah. Tapi kan itu bukan borak. Jadi kita harus ada tes untuk konfirmasi. Di sini yang kita bisa masuk ke paten tersebut. Jadi kita ada kelebihannya untuk tes konfirmasi bahwa kita yakin bahwa itu ada senyawa borak di dalam produk tersebut. Lanjut. Nah, ini cara kerja test kit nanti sore akan diperagakan setelah barengan sama antilin ya. Jadi antilin juga produk dari sini. Jadi ini semuanya dari tim keamanan pangan. Jadi kita keamanan pangan itu menghasilkan beberapa test kit. Ada antilin, antirak, kemudian untuk kesegaran ikan, kemudian sementara ini baru masuk ke pestisida, jadi nanti akan dilanjutkan itu. Cara kerjanya yaitu sampai dihaluskan,
yang diuji sebanyak 10 gram, itu sekitar 1 sendok ya. Tambahkan air 50 ml, lalu dididihkan kemudian didinginkan. Tapi ini untuk sampel yang kering itu bisa lebih airnya, karena kalau kering seperti ikan asin itu bisa terserap gitu loh, terserap semua, jadi tidak ada yang tinggal untuk diambil nantinya. Dan jadi bisa, kalau ikan basah itu bisa, tapi kalau produk kering itu bisa ditambahkan airnya. Kemudian setelah dididihkan kemudian didinginkan, dan diambil ekstraknya itu, tambahkan reagen A sebanyak 3 ml, kemudian dikocok pelan-pelan. Masukkan kertas kuning ke dalam larutan tersebut. Jadi ini dimasukkan dalam larutan tadi yang sudah terekstrak, kemudian dikering anginkan. Setelah sedikit kering, kemudian ditetesin dengan reagen. Ini ada reagen B, ini reagen konfirmasi, yaitu 1 atau 2 tetes sampai terjadi warna kebiruan atau hijau kebiruan, menandakan adanya kandungan borak. Jadi sangat praktis kalau untuk di lapangan. Jadi ini memang untuk tes borak di lapangan. Jadi hanya sebentar, paling berapa menit ya, 10 menit itu kita udah tahu itu positif atau negatif. Jadi ini kualitatif ya, bukan kuantitatif. Jadi kita tahu adanya borak di dalam produk tersebut, karena memang peraturannya itu tidak diperbolehkan. Jadi positif. Lanjut. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Nanti bisa ada diskusi kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Jupita, Bapak Ibu yang kami hormati. Demikian materi yang telah disampaikan oleh narasumber kita tadi. Jadi kita melihat begitu berbahayanya pemakaian borak pada produk-produk hasil olahan perikanan. Tadi disampaikan bahwa efek daripada pemakaian borak ini bisa sampai menyebabkan muntah-muntah, sakit perut, sampai bahkan bisa muntah darah. Kemudian yang lebih fatal lagi adalah bisa menyebabkan gangguan pada otak, hati, dan ginjal. Ini efek daripada pemakaian borak pada produk hasil perikanan. Kemudian tadi disampaikan bahwa dari pusat penelitian telah menghasilkan alat test kit, yaitu anti-rak, anti-borak, dan juga antilin ya. Anti-formalin Bu ya, antilin ya. Iya. Ini barangkali nanti juga akan mungkin Bapak Ibu bisa mengikuti nanti bagaimana proses uji coba prakteknya dan lain sebagainya. Saya kira demikian. Selanjutnya kita lanjut dengan acara diskusi bagi Bapak Ibu yang akan menyampaikan saran-saran atau pertanyaan-pertanyaan, kami persilahkan. Ya, silakan Mbak. Tolong disebut nama dan asalnya, Mbak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saya. Nama saya Pak Yu Liu dari Kabupaten Monas, Sulawesi Tenggara. Apa yang saya simak dari penjelasan Ibu tentang boraks ini, saya kira kita secara keseluruhan yang hadir di sini, masalah boraks, masalah yang ada juga tadi Ibu formalin, saya kira tidak asing lagi bagi kita. Kita semua sudah tahu efeknya terhadap manusia. Di sini yang kalau menurut saya pribadi,
biasa tanggapi adalah kenapa ini perlakuan-perlakuan orang-orang ini, oknum-oknum ini katakan tidak akan cerah. Kenapa? Menurut saya karena memang hukum kita yang tidak kuat, sehingga mereka seenaknya saja berbuat. Ini persoalan. Kalau misalnya katakan itu katakan orang-orang atau pelaku-pelaku ini, oknum-oknum ini betul-betul katakan melakukan tindakan seperti ini dan katakan mereka dikenakan sanksi yang berat, saya kira mungkin mereka berpikir 2 kali untuk melakukan hal yang sama lagi nih. Tapi karena hukumnya kita yang juga yang masih lemah, sehingga ini tidak akan hilang, akan terus ada terus berkaitan dengan kita sebagai penyuluh perikanan. Di sini kita tidak punya kapasitas, paling sebagai hanya mengetahui saja. Apalah artinya hanya kita tahu bahwa itu menggunakan boros tapi tidak tindakan. Kita mau tindaki tidak bisa. Kita tidak punya kewenangan. Tapi supaya kalau hanya sekedar mengetahui saja bahwa borak ini berbahaya, saya kira semua orang sudah tahu. Karena dia di media elektronik sudah di Trans TV itu muncul terus setiap saat. Sekarang bagaimana peranan kita punya perikanan? Apakah kita hanya sekedar mau tahu saja bahwa borak itu berbahaya? Saya yakin mereka sudah tahu. Sekarang mungkin dari pihak pemerintah dalam ini juga mungkin kami di sini, sekarang mencarikan solusi seperti apa? Bagaimana supaya pelaku-pelaku ini, oknum ini tidak lagi melakukan hal itu? Tapi selagi menghukum seperti itu, dan pasti akan terus sampai kapanpun. Sekarang yang kita cari solusinya bagaimana untuk menangkal ini. Peran kita punya perikanan seperti apa? Itu yang mungkin yang perlu yang kita dengar, apa yang harus kita lakukan supaya mereka ini tidak melakukan lagi. Hanya itu saja mungkin. Saya kira saja Bu, untuk saya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Yumeo ya. Yulio Pak. Silakan yang lain Pak, kalau masih ada. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Nama saya Agung Prasetyo dari Purworejo, Ibu. Mungkin hampir mirip dengan penanya pertama, cuma mungkin tidak nanti ada testimoni-testimoni kelemahannya, Bu. Jadi dampak-dampak negatifnya itu dengan leaflet-leaflet dan sebagainya, karena kami di daerah kan masih sudah mengenal ini borak, tapi dampaknya kan masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di wilayah. Yang kedua, kira-kira kapan ini siap diluncurkan test kitnya ini, Bu? Karena kami juga ingin bisa memiliki ini, Bu, syukur difasilitasi dari balai. Karena mau tidak mau kami sebagai penyuluh swadaya di masyarakat, tadi dari Pak Kapus juga sudah sering kali disinggung bahwa kami ujung tombaknya itu, Bu. Dan kami punya beban moral untuk menciptakan makanan yang sehat, yang layak untuk dikonsumsi, Bu. Jadi 2 unsur itu saja, Bu. Terima kasih, Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk yang kedua kali di tema yang beda, tadi formalin dan borak. Bu, dan mungkin Bapak moderator juga, kalau tadi Pak dari Sultra menyampaikan hukum, penegakan hukum yang minim, yang masih tidak tegak gitu. Nah, saya menyarankan seandainya bisa KKP dan Kemenkes bekerja sama dengan pihak terkait, misalnya kepolisian, untuk menegakkan aturan-aturan yang sudah tertera, yang sudah dibuat dalam memberantas penggunaan formalin dan borak tersebut. Dan kedua, mungkin saja kita sebagai penyuluh perikanan, baik itu PNS, Bantu dan Swadaya,
mendampingi masyarakat atau pemerintah desa untuk membentuk awik-awik atau aturan lokal tentang pelarangan penggunaan formalin dan borak tersebut. Itu yang pertama, Bu. Lalu yang kedua, yang terakhir, kami minta sekiranya, Bu, sepulang kami dari sini, kami mungkin membawa alat uji atau anti rak atau anti lin ini. Ketika nanti di daerah, kami bisa langsung demo di situ. Terima kasih. Jadi ada 3 penanya Ibu narasumber kita. Yang pertama dari Pak Yulio, Sulawesi Tenggara, kemudian Pak Agung Purworejo, Pak Yuda dari Lombok Timur. Kami persilakan kepada Ibu narasumber untuk menanggapinya. Terima kasih Pak Yulio. Ini Pak, memang kita itu serba repot ya untuk menegakkan hukum ini. Masalahnya juga ada sisi yang agak repot karena pengguna ini biasanya itu pengolah-pengolah kecil, Pak. Jadi kalau memang sudah ada sanksinya, tapi kalau diterapkan itu nanti yang kena itu ya orang-orang kecil itu, yang pengolah-pengolah kecil. Soalnya kalau yang besar itu kan udah dikontrol semuanya. Jadi tidak mungkin menggunakan bahan-bahan terlarang karena memang udah dites di Badan POM itu tidak. Tapi yang ini biasanya ada di pengolah-pengolah kecil, Pak. Jadi kalau kita itu ini kita menggunakan hukum yang ini udah dilarang, udah ada sanksinya, itu memang ya basimal kama ya Pak ya. Yang kena juga rakyat kecil ya. Ini terserah kepada kebijakan itu gimana. Kalau memang pelaksanaan hukumnya memang untuk yang ini belum dilaksanakan. Tapi kalau ini memang Bapak Ibu penyuluh mohon bimbingannya. Jadi jangan sampai pengolah-pengolah kecil yang menggunakan itu. Jadi kita kasih pembinaan dari Bapak Ibu bahwa ini itu berbahaya. Dan itu nanti juga yang akan mengonsumsi kan anak cucu kita, yang akan menderita juga anak cucu kita. Jadi mohon ya bukan masalah hanya tahu, tapi peran Bapak Ibu sekalian itu untuk memberi pembinaan itu supaya sadar bahwa sebenarnya tidak begitu signifikan lah untuk memasukkan barang-barang berbahaya pada produk tersebut. Kalau ini bisa dilakukan, jadi pengetahuannya pengolah yang kecil-kecil itu tahu, jadi nanti disadarkan, jadi itu nanti akan dihindari sama pengolah tersebut. Jadi ini kontrol dari Bapak Ibu sekalian yang kita harapkan, karena kita juga nggak bisa masuk ke area tersebut. Jadi yang bisa masuk adalah Bapak Ibu sekalian yang mengenal dekat dengan masyarakat pengolah tersebut. Kemudian Bapak Agung ya, Bapak Agung, dampaknya masih ada pelanggaran di wilayah itu. Memang karena ketidaktahuan atau kesengajaan supaya dia itu produknya itu bisa awet, bisa bagus, tetapi menggunakan barang bahaya itu, makanya perlunya ada pembinaan di sini. Kemudian kapan diluncurkan untuk produk anti rak? Sebetulnya sudah ada Pak ini. Kita hanya nunggu patennya aja. Kalau ini sudah terdaftar, sudah dilindungi oleh paten tersebut. Di sini sudah diproduksi Pak ini. Tapi memang ini tidak bisa mendadak, jadi kita memang bukan produsen ya, jadi kita nggak bisa produsen, kita hanya inventor. Jadi ya kalau ini berminat bisa pesan dulu baru kita buatkan. Jadi tidak seperti toko kita menjual kayak gitu. Kemudian
untuk Bapak Yuda di Lombok Timur, Kemenkes bekerja sama dengan polisi. Iya Pak, ini memang harusnya begitu. Tapi masalahnya juga yang ditindak itu, yaitu masyarakat kecil gitu yang kena sanksi. Kayak sanksinya juga berat juga gitu loh. Jadi sebelum masuk ke sana, ke sanksi, mendingan kita lah membinakan itu juga saudara-saudara kita. Jadi kita bina, kita kasih pembinaan bahwa jangan menggunakan barang-barang berbahaya. Itu yang kita harapkan dari bapak-bapak dan ibu-ibu penyuluh ini. Ada lagi yang kurang? Nggak boleh, Pak. Sebetulnya nggak usah mengalihkan pekerjaan dia Pak, hanya tidak memasukkan barang itu, dan sebetulnya ada alternatif yang aman, yang saya sebutkan STTP tadi, itu aman. Jadi untuk mengganti itu janganlah masukkan yang berbahaya itu gitu loh. Kalau yang itu STTP itu diperbolehkan oleh Kemkes itu, tapi masalahnya kan penyuluhan supaya kamu jangan pengolah itu jangan masukkanlah barang-barang berbahaya yang sudah dilarang itu, diganti, ini ada penggantinya. Itu aja, bukan mengalihkan pekerjaan dia, enggak Pak. Jadi produknya tetap aja sebetulnya. Hanya jangan menggunakan barang itu. Kan itu bahan tambahan, bukan bahan tambahan makanan gitu. Jadi dicarilah yang untuk yang legal. Nah, ini kan ilegal ini yang. Soalnya ini memang untuk industri, jadi bukan untuk pangan tapi untuk industri. Memang ada barangnya di situ. Hanya saya suka-suka menyalahgunakan bahan itu. Ini untuk anti mikroba, berarti nanti bisa awet deh di sini. Awet, tapi orangnya yang konsumennya itu yang berbahaya, yang kita kesehatannya akan terganggu gitu Pak. Jadi bukan ini, jadi jangan hanya menyarankan jangan memasukkan barang berbahaya itu, dan sudah ada gantinya, sudah ada alternatifnya yang lebih aman. Itu aja, nanti mungkin penyuluhannya di situ Pak. Terima kasih. Saya tanggapi sedikit Bu. Kalau masalah penyadaran tentang formalin borak ini, kami di Lombok Timur pernah melakukannya Bu. Bukan saja itu, pengerusakan lingkungan pesisir dan laut itu sering kami lakukan. Akan tetapi nelayan, pengolah atau yang lain pelaku utama, karena karakter mereka, Bu ya, yang pertama seperti yang Pak sampaikan, ekonomi tadi, jadi sulit penyadaran itu masuk dari kita. Nah jadi kenapa tidak, seperti yang saya sarankan tadi, penegakan hukum yang kuat, seperti itu Bu. Ya memang Pak, memang itu udah ada sanksinya penggunaan barang-barang bahaya ini. Tapi itulah makanya nanti yang kena itu juga saudara-saudara kita. Makanya jangan sampai kena sanksi itulah. Jadi kita giring supaya kita suluhkan, kita sadarkan pelan-pelan. Memang nggak bisa langsung Pak, itu harus pelan-pelan dikasih pengertian bahwa itu nanti akan membahayakan kesehatan nih loh. Akibatnya kayak gini-gini gitu kan, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi memang jalan satunya penyuluhan Pak. Soalnya kalau ini yang kena sasar itu mesti pengolah kecil. Kalau pengolah besar nggak mungkin kena. Soalnya itu udah dikontrol terus tuh. Nggak mungkin memakai barang-barang berbahaya itu. Kalau seperti industri-industri yang udah kayak pabrik itu
nggak mungkin Pak, itu soalnya ada kontrolnya. Mohon pertolongan Bapak Ibu supaya kita itu masyarakatnya sehat, jadi nanti anak-anak yang anak cucu kita itu juga sehat. Jadi tidak ada timbul penyakit yang macam-macam. Sekarang penyakit itu kan aneh-aneh gitu loh. Kanker banyak. Dari mana? Dari makanan gitu loh. Karena makanan ini yang dimakan anak-anak kita itu ya banyak-banyak bahan-bahan berbahaya itu. Makanya ya salah satunya supaya ya sanksi boleh aja sih kalau memang itu, tapi apa kita tega gitu. Itu aja masalahnya. Kan mungkin juga yang ini tetangga kita gitu loh, jadinya ya memang ada sanksinya, udah ada kayaknya ditetapkan sanksinya itu, tapi hanya itulah. Iya Pak, silakan. Bu, mungkin saya juga ambil sepaham dengan Bapak dari Lombok tadi Bu ya, tapi biar bagaimanapun siapapun itu berawal dari bawah Bu, kita harus tega Bu, efek jera itu karena dampaknya saya kira tidak hanya kita, generasi-generasi berikut kita. Tadi saya matur ya, salah satunya mungkin ada keterpaduan institusi terkait di daerah. Sebagai contoh tadi ada testimoni-testimoni yang mungkin leaflet dan sebagainya kita sebarkan. Karena kalau kami pribadi nggak mungkin Bu, nggak mungkin kalau kita sudah sering. Tapi apa kita, siapa kita, kekuatan kita apa, itu harus kita sinkronkan institusi terkait. Saya kira itu saya cocok Pak yang dari Bapak Lombok tadi. Kemudian selama ini malah ada fenomena yang memfasilitasi kalangan menengah untuk mensuplai mungkin tadi formalin atau borak dalam kemasan ataupun bentuk yang mudah didapat dan sangat murah. Dan ini memang Ibu betul tadi kan dari pihak-pihak kalangan ekonomi ke bawah yang memproduksi itu. Tapi saya yakin tetap harus ditegakkan untuk menimbulkan efek jera. Karena biar bagaimanapun entah itu ekonomi menengah, ekonomi bawah maupun ekonomi tingkat tinggi mengkonsumsi itu dampaknya sama Bu. Jadi saya kira dan sewu ini mungkin kami ungkapan dari daerah seperti ini Bu. Dan ini betul-betul terjadi. Bahkan kalau Ibu turun ke wilayah di SD, SMP, TK itu makanannya luar biasa Bu. Bahkan mungkin kita kalau makan usus kita kalau di-scan jadi batik itu Bu. Jadi ada hijau, abang, biru dan sebagainya. Dan itu potensi sekali ada pengawetnya Bu. Jadi mohon untuk mungkin yang di sini dekat dengan kebijaksanaan pusat. Nanti saya yakin kalau istilah Jawa itu engarso sung tulodo. Jadi kita contoh-contoh baik dan contoh jelek ini kita tampilkan saja. Sehingga mereka sadar enggak, iki ngeracun anakmu sendiri kan gitu Bu. Mungkin itu saja Bu, dan saya matur. Terima kasih Pak ini usulnya. Tapi memang sudah ada sebetulnya sanksi-sanksi seperti yang di Bandung itu penggunaan formalin pada kulit ya itu ya. Itu udah masuk ke kepolisian, tapi kan kadarnya udah nggak karuan itu, jadinya dia bisa masuk ke ranah pidana. Nah, kemudian untuk yang ini sebetulnya untuk yang penyuluhan ini sebetulnya Badan POM juga punya satgas itu untuk monitoring makanan-makanan jajan anak itu udah dimonitoring terus sama Badan POM. Jadi nanti ada tindak lanjutnya nanti temuannya dari Badan POM. Sebenarnya kalau untuk perikanan itu ada polisinya juga sebetulnya. Lapor ke PSDKP kalau nggak salah bagian yang pengolahan. Jadi itu ada itu Pak. Saya juga kemarin baru dengar bahwa di situ tuh ada polisi untuk menanganin penyalahgunaan itu. Jadi nanti yang berhubungan itu bukan kita langsung ke polisi, bukan. Jadi kita kalau ada datanya yang benar-benar valid itu nanti bisa lapor ke PSDKP yang bagian pengawasan makanan olahan. Itu. Terima kasih. Ya Pak. Oke, dilanjut. Barangkali dari ibu-ibu kalau masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Tadi bapak-bapak terus. Ibu-ibu ini diam-diam aja nih. Ya, silakan ibu dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titi Sesi Yuliani, penyuluh perikanan dari Kabupaten Bangka Selatan. Sebenarnya Bangka Selatan, Pak. Ya, Bangka Belitung. Ingin memberikan masukan aja bahwa sebenarnya sosialisasi seperti ini itu nggak cuma ditujukan untuk pelaku utama atau pemakai gitu sebenarnya. Lebih kepada yang pangsa pasarnya juga sebenarnya perlu juga disosialisasikan gitu, karena permintaan pasar kan juga sebenarnya kayak dari ibu-ibu gitu sekarang. Kalau milih tahu itu bukan ngambil yang sehatnya, tapi kadang ngambil yang enak, yang bentuknya bagus, yang masih kenyal kayak gitu. Kayaknya lebih ke arah situ juga. Jadi kalau saya rasa itu sosialisasinya aja lebih melebar lagi itu, jangan cuman ke pemakai tapi juga konsumen itu sendiri itu. Karena kalau saya lihat itu terutama karena saya kan ibu-ibu gitu, jadi sering lihat itu kan kalau beli sayur sudah dikasih tahu kalau beli sayur itu yang justru yang berlubang-lubang itu yang sehat. Tapi kadang enggak, ibu-ibu milihnya yang masih bagus-bagus kayak gitu. Terus kemudian yang kedua itu kami sebagai penyuluh perikanan itu sebagai kayak berusaha untuk ikut mengurangi peredarannya gitu. Jadi dimohon saran juga kepada pusat Balitbang sama mungkin dari KKP untuk memberikan kami kayak leaflet atau folder yang bisa dikirimkan dalam jumlah yang mencukupi gitu. Jadi kadang kalau selama ini folder atau leaflet yang dikirimkan itu kadang satu tema satu lembar gitu, padahal penyuluhnya ada banyak gitu kan. Kadang keterbatasan itu gitu kan. Kalau lebih ada leaflet yang asli dari pusat penelitiannya itu kan lebih, kita menyampaikannya itu lebih lebih enak gitu ibaratnya. Jadi dimohon seperti itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Alfia dari Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Ya, kalau kita berbicara boraks, formalin itu kan dilema, Bu ya. Penggunanya itu kan kalangan bawah. Saya hanya mau mengusulkan ini, Bu, karena pernah kami jadi duduk bersama dengan Majelis Ulama sama menangani formalin ya dengan boraks. Ini kan yang pertama ini kan di pedagangnya, ya, yang pakai banyak begini kan pedagang ikan yang ada di pasar-pasar yang dari nelayan itu. Saya pikir sosialisasinya ini yang perlu ditingkatkan di sini, Bu. Kemudian efek jerah yang disampaikan tadi sama teman-teman itu bagus. Cuma kadang mereka jerahnya hanya seminggu, minggu depan itu terulang kembali. Kenapa? Karena tidak ada sanksi-sanksi yang tidak usahlah didenda bahwa ini sekian juta apa, kerjasama dengan dinas setempat lah, Pak Lurah atau Pak Lingkungan, kita memberikan efek jerah kepada mereka yang pengguna ini supaya mereka ada rasa wah betul-betul kita ini ditindaklanjuti kalau memakai. Dan sosialisasi ini bagus saya rasakan di pasar-pasar perlu. Jadi perlu ada kerjasama dengan dinas lain seperti Perindak ya, atau Depak atau ya, adalah duduk bersama karena ini yang betul-betul masalah masa depan ya untuk anak-anak yang suka konsumsi. Kita ini beli, terutama kami ini pengolahan, beli ikan kadang kan enggak bisa langsung ke nelayannya kalau mau dapat ikan yang mutunya bagus, kualitasnya bagus. Beli di pedagang kadang juga dapat yang bagus, kadang yang sudah memakai bahan formalin dan boraks. Diolah bagaimanapun itu kan tetap ada kandungan boraksnya. Nah, konsumennya itu senangnya, Bu, membeli bahan dari UKM yang murah, enak. Nah, disinilah masalahnya. Jadi sosialisasi kerjasama dengan pemerintah setempat itu, kelurahan, desa, kepolisian, majelis ulamanya di situ,
dengan KKP atau dinas terkait dari kabupaten itu untuk memberikan penyuluhan sosialisasi di tingkat pasar-pasar, apakah itu pasar tradisional atau pasar apa, supaya mengantisipasi dan memberikan mereka efek jerah. Iya, saya kira cuma itu usulan saya, Pak, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Basiran Usman, penyuluh swadaya dari Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas. Nah, versinya yang saya usulkan ini mirip-mirip semuanya, pertanyaannya mengarah ke situ. Akar masalahan permalin ini bukan di masyarakat bawah aja, Pak. Kalau kita mau membenahi satu hal itu, kita cari dulu yang pengedar-pengedar ini dulu, Pak. Kita cari. Jangan sampai pengedar ini jual barang itu asal-asalan. Kalau kita tidak cari pengedar-pengedar itu, tidak ketemu, Pak. Biar dari mana? Sistem apa penyuluh-penyuluh dia ada di sini, Pak? Pasti tidak akan ketemu. Yang perlu kita cari, ditegakkan hukumnya, itulah yang pengedarnya ini. Nah, satu contoh, Pak. Pernah di Natuna itu, pernah saya ke sana, masalah potas tuh. Potas itu kan ibarat bius, orang bilang bius. Bisa, Pak, diatasi. Tapi di mana yang diatasinya? Itulah yang pengedar-pengedar itu. Cari. Kalau jualan itu, potas itu kan obat untuk semprot itu, racun hama itu di jeruk, sayur-sayuran. Itu kalau mau jual potas itu ditentu tempatnya, kegunaannya. Jangan asal-asalan. Sekarang permalin itu untuk nyutik orang mati, masa dijual ke kue? Masa pemerintah yang berbadan hukum macam kepolisian nggak bisa ngatasi kalau dibenah undang-undangnya itu? Itu masalahnya. Kalau kita benah masalahnya itu, tetap aman, Bu. Pak, coba. Saya cukup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mungkin kalau nggak saya boleh, Bu, ya, satu aja. Oh, silakan. Tadi disampaikan ada alternatif pengganti borak ya, salah satunya SPPP sama rendaman merang, Bu, ya. Air merah. Nah, ini barangkali kalau kita melihat bahwa rendaman merang ini barangkali bahan yang paling murah untuk bisa pengawetan produk-produk hasil perikanan ya. Barangkali nanti Bukan pengawet, pengenyal. iya. Iya, ya kan tujuannya biar awet juga gitu, Bu, ya. Barangkali nanti Ibu bisa menginformasikan atau menjelaskan gitu, Bu, bagaimana proses pengawetan atau katanya Ibu pengenyalan barang yang memakai rendaman merang itu. Kira demikian, terima kasih. Atas Ibu Yuliani tadi ya, untuk penyuluhan ke konsumen. Kita itu tidak punya kapasitas untuk sampai konsumen. Kita itu sampai di penyuluh. Makanya dari penelitian ini sampainya ke penyuluh, penyuluh sampainya ke konsumen atau ke masyarakat pengolah gitu loh. Jadi kita penyuluhan sampai itu nggak bisa. Jadi makanya kerjasama dengan Badan SDM ini untuk memberikan sosialisasi apa-apa yang kita sudah dapatkan dari penelitian tersebut ke Bapak Ibu sekalian dan Bapak Ibu sekalian yang menyampaikan ke masyarakat. Jadi jadi kita nggak bisa langsung terjun ke sosial, ke pasar, ke konsumen, ke pengolah itu kita nggak bisa. Nanti kita akan ya kena teguran dari ini kok nginjek itu tempatnya kerjaan orang lain gitu. Jadi memang kita itu
sudah diporsikan untuk mensosialisasikan kepada Bapak Ibu penyuluh yang menyampaikan ke masyarakat dan ke pengolah kan yang lebih dekat ada di lokasi tersebut gitu loh. Kalau kita akan susah juga kalau kita langsung ke lapangan. Kan Bapak Ibu yang ada di lokasi tersebut dan tahu persis. Kalau kita kan nggak tahu, walaupun sosialisasi tapi kita nggak tahu persis mana-mana yang telah menggunakan barang-barang berbahaya tersebut. Kalau mengenai leaflet itu kan bisa menghubungi kantor kalau memang diperlukan secara kedinasan. Jadi minta ke perpustakaan, minta leaflet yang ini gitu. Jadi di sini banyak sekali ada leaflet, mungkin di lobi juga ada, bisa ditemukan mana yang diinginkan. Mungkin Bapak Ibu kalau pas istirahat bisa ke perpustakaan, lihat-lihat di sana, nanya-nanya dengan di staf perpustakaan tersebut mana yang diperlukan, nanti bisa persuratan secara kedinasan, nanti bisa dikirim. Kemudian untuk Ibu Alfiah, itu seperti itu Bu. Jadi kita nggak bisa langsung ke sana dan ke masyarakat langsung itu kita tidak bisa. Dan kalau memang ini yang ini harus kita pengedarnya itu memang sudah di ini Pak. Jadi kita kerjasama dengan KKP, dengan perindustrian, dengan jadi nanti formalin yang diedarkan itu nanti kemungkinan diberi warna, jadi diberi warna dan rasanya pahit. Jadi untuk makanan itu tidak akan pakai gitu loh. Soalnya nanti makanannya akan pahit. Jadi ini sudah dibicarakan di tingkat atas Pak untuk yang formalin. Tapi untuk yang borak ini belum, karena ini memang bukan pabrikan ya. Ini borak ini bisa kayak belum itu hasil dari masyarakat setempat juga ini, jadi agak sulit di apa namanya, seperti bukan produk industri gitu. Jadi untuk beras itu memang ada yang industri, tapi ada juga yang dari masyarakat yang menghasilkan. Karena itu bisa dari apa ya, dari kawah mana itu menghasilkan borak kalau dia di proses sedikit seperti bikin kayak garam itu bisa menghasilkan borak. Kan memang rasanya asin kan. Terus untuk yang itu tadi ya Bapak pertanyakan yang mengenai penggunaan merang ini. Nah, ini sebetulnya kan itu jadi merang dibakar kemudian diambil airnya lah. Airnya itu yang untuk mengadon itu adonan tersebut. Jadi itu nanti bisa selain memberi warna, tapi warnanya hitam. Seperti yang apa ya, kalau istilahnya makanan jongkong di Jogja itu kan, itu kayak kue lapis tapi hitam. Nah, itu dari yang hitamnya itu dari air merang itu. Jadi itu untuk airnya untuk mengadon tepung tersebut sama campuran ikan kalau dia bakso, tapi memberi warna hitam. Gitu, Pak. Kalau mau ya STTP itu ada di toko-toko obat itu, toko kimia itu ada dijual belikan. Kalau ini memang legal. Terima kasih untuk semua pertanyaannya. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Saya kira demikian diskusi kita pada siang hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita, Bu Jovita, yang telah menyampaikan materinya, yang memberikan pencerahan kepada kita semua sebagai bekal bagi para penyuluh untuk bisa mengaplikasikan terutama terhadap pelaku utama dan pelaku usaha. Terakhir kita berikan plus pada narasumber. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.